Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan untuk kelas 12 TKJ. Materinya adalah firewall. Pada kompetensi dasar untuk pengetahuan yaitu mengevaluasi firewall jaringan, dan untuk keterampilannya adalah mengkonfigurasi firewall jaringan. Baik, saya akan jelaskan konsep dari firewall, dan nanti kita akan praktekkan dari konsep-konsep firewall ini dengan router mikrotik. Kita lihat gambar di mana di sini terdapat akses internet, yang kedua firewall plus routernya, yang nantinya firewall tersebut dikonfigurasi pada router mikrotik. Berikutnya ada switch yang nanti dari router kita koneksikan ke switch, dari switch nanti kita koneksikan ke komputer klien. Ini menggambarkan konsep dari firewall tersendiri, di mana konsep dari firewall pada mikrotik adalah layanan yang melakukan pengecekan atau modifikasi paket data yang menuju atau melewati router. Ya, ini layanan yang melakukan pengecekan atau modifikasi paket data yang menuju atau melewati router. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pengamanan pada jaringan. Ini kalau kita contohkan realnya adalah perangkat firewall diantaranya adalah internet, di antara internet dan local area network. Bagaimana firewall bekerja? Kita lihat dari gambar ini bagaimana firewall dapat bekerja. Nanti berdasarkan rule yang dibuat oleh user dan dieksekusi secara berurutan sampai ada traffic yang cocok. Saya ulangi, berdasarkan rule set yang dibuat oleh user dan dieksekusi secara berurutan sampai ada traffic yang cocok. Ini untuk firewall, logikanya menggunakan if then. Rule set ini dipasangkan di chain di mana tergantung flow trafficnya. Chain ini ada yang default, dan kita juga bisa membuat custom chain dengan action jam. Setiap rule terdiri dari dua bagian. Kita lihat yang pertama adalah matcher, yaitu digunakan untuk menspesifikasi paket data yang akan diatur. Yang kedua adalah action, di mana perlakuan jika paket data sesuai dengan matcher tersebut. Kalau kita lihat di tampilan mikrotik di firewallnya, di situ ada tampilan general, advanced, dan extra. Ini masuknya matcher, termasuk matcher, itu digunakan untuk menspesifikasi paket data yang akan diatur. Nah, nanti actionnya apa? Ya, nanti action di sini perlakuan jika paket data sesuai dengan matcher. Ya, jadi saya ulangi, setiap rule terdiri dari dua bagian, yaitu matcher dan action, yaitu digunakan untuk menspesifikasi paket data yang akan diatur, dan nanti di actionnya perlakuan jika paket data sesuai dengan matcher. Firewall filter chain, ya, ini digunakan untuk melakukan kebijakan boleh atau tidaknya sebuah traffic ada dalam jaringan, identik dengan accept atau drop, diterima atau ditolak. Itu pada firewall filter chain. Saya ulangi, digunakan untuk melakukan kebijakan boleh atau tidaknya sebuah traffic ada dalam jaringan. Jadi identiknya kita sebut accept atau drop, diterima atau ditolak. Kita lihat di sini gambarnya, ada internet, ada router mikrotik, ada
komputer klien. Yang nanti firewall filter chain pada tampilan mikrotik nanti di filter rule-nya itu terdapat 3 chain ya. Pada menu firewall filter rule terdapat 3 macam chain. Yang pertama adalah output, input, dan forward. Kalau kita lihat output berarti yang keluar dari mikrotik, yang keluar dari router, baik ke internet ataupun ke komputer klien. Yang kedua adalah input, berarti yang dari jaringan publik atau internet yang masuk ke router mikrotik ataupun dari jaringan LAN yang masuk ke router mikrotik. Ya, itu ada output, ada input, dan ada forward. Kita perhatikan output digunakan untuk memproses traffic paket data yang keluar dari router. Ya, ini memproses traffic paket data yang keluar dari router. Berarti keluar dari router kan bisa ke jaringan publik atau ke internet atau ke jaringan lokal, ke jaringan LAN kita, local area network kita. Traffic berasal dari dengan tujuan jaringan publik atau jaringan lokal. Nah, ini contohnya kalau kita di Winbox pada saat kita setting mikrotik, kita buka new terminal ya. Terus kita mau coba ping ke IP Google, ping www.google.com. Ya, ini maka traffic ini bisa ditangkap di chain output karena dari router ke jaringan publik. Ketika kita ping dari router ke jaringan publik berarti kan keluar. Itu adalah contoh chain yang output. Yang kedua adalah input, digunakan untuk memproses traffic data yang masuk ke dalam router melalui interface yang ada di router dan memiliki tujuan IP address berupa IP yang terdapat pada router. Jenis traffic ini bisa berasal dari jaringan publik atau dari jaringan lokal dengan tujuan router itu sendiri. Nah, ini input berarti dari jaringan publik atau dari internet ke router atau dari jaringan local area network ke router. Contohnya bagaimana? Kalau kita mau mengakses Winbox itu kan kita dari komputer kita mau masuk ke router dengan menggunakan Winbox, atau kita menggunakan webfig dari browser, kita ketikkan IP dari Winbox ya, nanti kita kan mau mengakses ke router mikrotik melalui webfig ataupun telnet ya, baik dari publik maupun dari jaringan lokal ya. Kita bisa akses router kita, berarti kalau kita mengaksesnya dari jaringan publik ke router berarti kan input juga, atau kita mengakses router mikrotiknya atau Winbox-nya dari jaringan lokal kita ke router mikrotik, yaitu namanya input. Sedangkan yang ketiga adalah forward, yaitu digunakan untuk memproses traffic paket data yang hanya melewati router. Ya, ini digunakan untuk memproses traffic data, paket data yang hanya melewati router. Misalnya, traffic dari jaringan publik ke lokal, atau sebaliknya dari jaringan lokal langsung ke jaringan publik. Ya, contoh, misalkan kita melakukan browsing, traffic browsing ke internet dapat dimanage oleh firewall dengan menggunakan chain forward. Ya, ini berarti kalau dari jaringan internet langsung ke jaringan LAN itu di forward, atau dari jaringan LAN ke jaringan publik itu langsung di forward ya. Jadi hanya melewati router. Nah, adapun untuk yang tadi kan ada matcher, sekarang ada action. Di action itu nanti kita ada accept, ada drop, ada reject, ada target, dan ada log. Kalau accept
paket diterima dan tidak melanjutkan membaca baris berikutnya. Ya, kalau kita filter actionnya dan accept, berarti paketnya diterima dan tidak melanjutkan membaca baris berikutnya. Yang kedua adalah drop, menolak paket secara diam-diam. Ya, ini tidak mengirimkan pesan penolakan ICMP, namanya drop. Sedangkan kalau reject, menolak paket dan mengirimkan pesan penolakan. Kalau drop tadi tidak mengirimkan pesan, tapi kalau reject adalah mengirimkan pesan penolakan ICMP. Yang keempat adalah target, menolak tetapi tetap menjaga TCP connection yang masuk. Ya, jadi tetap menolak tetapi tetap menjaga TCP connectionnya. Terus yang kelima adalah log, yaitu menambahkan informasi paket data ke log. Ini nanti di action kita bisa tambahkan lognya, informasi lognya yang nantinya akan ditampilkan pada data paket data itu ke log. Ini adalah filter actionnya. Untuk firewall tadi ada input, ada output, dan ada forward. Nanti habis ini setelah dari penjelasan kita akan lakukan praktek langsung bagaimana firewall yang ada pada router Mikrotik bekerja. Tadi ada input, ada output, ada forward. Input itu berarti dari jaringan publik dan jaringan lokal atau dari LAN ke router. Yang kedua adalah output, dari router ke jaringan publik ataupun ke jaringan lokal. Sedangkan forward adalah melewati baik dari jaringan publik ke jaringan lokal langsung ataupun dari jaringan lokal ke jaringan publik langsung ke internet. Itu namanya forward, jadi melewatkan. Nah, demikian penjelasan tentang firewall. Habis ini kita akan praktekkan langsung di router Mikrotik, di mana kita akan melakukan untuk chainnya adalah input, output, dan forward. Sedangkan actionnya nanti kita bisa gunakan accept, drop, reject, target, dan log. Oke, kita perhatikan langsung kita akan praktekkan.